Semangat, sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kita akan melanjutkan panduan aplikasi Bumat. Sekarang kita akan mencoba pembelian atau transaksi non-tunai ya. Pembelian dan penjualan transaksi dengan cara non-tunai. Oke, sekarang kita penjualan dulu. Oh, atau ke pembelian dulu ya, pembelian dulu. Nah, jadi kita belanja ke supplier tapi dengan cara di non tunai, belum dibayar di depan. Nah, pertama kita tentunya masukkan ini. Kita klik menu pembelian, kemudian pilih pembelian barang. Nah, kemudian kita cari suppliernya. Ini harus ada suppliernya. Kalau tidak ada dia tidak mau nge-save nanti. Cari suppliernya, misalnya Unilever ini kita cari. Atau kalau misalnya di sini belum ada, kita bikin ya, misalnya Indomarko misalnya. Alamatnya Jakarta pinggir mana? Jakarta pinggir. Nomor telepon 08989 Mas, pokoknya tulis saja. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini kemudian muncul di sini kita pilih. Nah, kalau sudah ini sudah ada suppliernya. Kita mau beli apa aja. Nah, kita cari barangnya. Misalnya kita beli jarum super filter ini rokok ya. Misalnya rokok 10 slop gitu ya. Kemudian klik tambah. Kemudian belanja lagi misalnya rokok juga 5 slop gitu misalnya. Nah, ini total kita belanja 3 juta. Nah, kalau sudah gini, kita pilih. Kalau ini kan pilihannya nih tunai dan ini non tunai. Nah, ini tunai, kita ini pilih non tunai, kita klik. Nanti akan muncul jatuh tempo. Nah, kita tempo berapa misalnya? Tempo seminggu, misalnya kita belanja tiap minggu ya. Kita dikasih tempo seminggu, misalnya kita bayarnya belanjanya tanggal 24 nanti seminggu kan. Misalnya kalau sebulan ya digeser aja ini ke bulan berikutnya ya. Nah, ini kita coba seminggu. Nah, seminggu. Kalau sudah, kemudian kita klik simpan. Nah, oke. Nah, ini di transaksi pembelian barang ini sudah ada nih 3 juta nih kita sudah melakukan pembelian barang 3 juta. Tapi kalau kita lihat di kas laporan, nah ini yang 3 juta ini belum ada di kas. Nah, penyebabnya apa? Karena kita belum membayar, kita belum mengeluarkan uang gitu ya. Jadinya belum muncul di kasnya. Nanti di kas akan muncul jika kita sudah melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Tapi di daftar barang kita tadi sudah nambah. Nah, ini gudang garamnya ini sudah nambah, terus jarum supernya ini sudah nambah ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah mendapatkan barangnya, makanya barangnya ini akan bertambah. Tapi uang yang di kas kita belum keluar ya. Jadi di kasnya tadi belum ada catatannya. Tapi catatan pembeliannya ada. Nah, seperti itu ya. Nah, terus gimana nanti kita mau ngecek misalnya kita punya piutang apa enggak? Bayarnya bagaimana? Nah, misalnya kalau kita cek di supplier itu nah, bukan di sini kita ngeceknya tadi kita punya utang sama Unilever ya. Dengan Unilever, Indomarko. Nah, kita cek nanti di menu transaksi. Kalau kita mau bayar gitu, kita cek menu transaksi, kita klik menu transaksi, kita membayar kan kita punya hutang, berarti kita bayar hutang. Nah, ini diklik di menu hutang ini. Nah, kalau hutang kita belum lunas ini akan merah. Wah, warnanya merah. Kalau kita mau nyari yang sudah lunas, nah nggak ada. Yang belum lunas, nah ini ada. Yang belum dibayar, nah ini belum dibayar. Kalau mau cek gitu. Nah, kita yang sudah lunas nanti akan muncul daftarnya di sini terpisah. Misalnya ini daftarnya banyak banget utang-utang kita. Ada yang lunas, ada yang belum. Kan ada catatannya semua. Nah, nanti kalau yang sudah lunas tinggal klik-klik yang hijau ini, kita tahu yang sudah lunas mana. Yang belum lunas nanti akan muncul. Yang
belum dibayar. Nah, itu belum dibayar itu sama dengan belum lunas sama sekali. Kalau belum lunas itu dicicil. Nah, caranya seperti ini. Coba sekarang ini kan jatuh temponya seminggu lagi ya, kita bayar sekarang aja ya untuk latihan. Nah, cara bayarnya gimana? Kita pencet nih gambar roda ini muter-muter ini. Nah, kita klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini ada namanya belum lunas, belum dibayar. Nah, coba sekarang kalau kita mau bayar hutang, berarti kita pencet bayar hutang. Nanti akan muncul lagi jendela seperti ini. Nah, kita mau bayar berapa? Kita nulisnya bukan di sini ya. Nulisnya bukan di sini, bukan di atas ini, tapi nulisnya di bawah nih, pembayaran tunai. Misalnya kita cicil dulu 2 juta. Kita cicil dulu 2 juta. Nah, ini sisa hutangnya ada langsung otomatis 1 juta. Kita klik simpan. Nah, udah. Ini bisa di-print juga cicilan kita ini. Kalau mau ada bukti gitu, nanti bisa nih di-print. Nah, kita tutup aja. Nggak perlu, ini kan untuk klien. Nah, di catatan hutang kita ini, kita punya hutang 3 juta, sudah dibayar 2 juta, masih ada sisa hutang 1 juta. Nah, ini sudah masuk kas. Coba kita lihat di kas ya. Nah, kita sudah bayar hutang. Bayar hutang untuk apa namanya itu faktur ini, faktur pembelian ini. Nilainya 2 juta. Nah, ini muncul di kas ya. Nah, kemudian kalau kita cek lagi tadi di apa namanya di menu hutang ini. Nah, yang sudah lunas belum ada, yang belum lunas ini ada, yang belum dibayar nggak ada karena kita sudah bayar separuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau melunasi gimana? Nah, kita cek di sini mana yang belum lunas, yang mau akan kita lunasi, kita klik yang di sini nih. Kita klik gambar roda ini, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Tadi kita masih sisa hutang 1 juta nih, di sini ada tulisannya sisa hutang kita ada berapa. Kita klik bayar hutang. Nah, setelah klik bayar hutang, nah sisa hutang kita kan ada 1 juta, berarti kita mau bayar lunas, kita tulis 1 juta. 1 juta ya. Nah, hutang kita 0, kemudian kita simpan, kita tutup. Nah, nanti di sini hijau nih, apa namanya tulisannya hitam karena sudah lunas. Kalau dicicil di sini sudah lunas. Yang belum lunas nggak ada, yang belum dibayar nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk transaksi pembelian dengan cara hutang. Nah, hutang kita hutang ke supplier gitu ya. Nah, di kas pun kalau kita lihat di kas, nah ini sudah lunas pembayaran hutang untuk ini apa namanya? Faktur ini, faktur nomor sekian 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 ini kita bayar 1 juta. Nah, gitu ya. Ini juga nomor fakturnya, nomor nomor bukti pelunasannya. Yang pertama itu cicilannya nomornya 74, yang ini 75. Kita bayar 2 kali. Nah, demikian untuk transaksi yang pembelian dengan cara non tunai. Nah, sekarang kita ke penjualan non tunai. Nah, kita klik invoice ini, transaksi. Ya. Kemudian kita cari kode apa namanya barangnya. Konsumen ini mau beli apa? Nah, misalnya konsumen ini mau beli beras. Ya, kita klik beras. Misalnya dia beli beras 50 kilo. Nah, klik tambahkan. Nah, di sini. Kalau sudah, kita klik selesai. Terus siapa yang beli itu? Kita cari pelanggannya. Misalnya Harjo Wetan gitu misalnya, atau siapalah namanya, alamatnya desa sebelah, nomor HP-nya 081 sekian itu misalnya. Udah kita klik tambah, kita pilih nih Harjo Wetan ini. Nah, ini Harjo Wetan utang dia belanja totalnya 500.000. Nah, misalnya ini kita bisa langsung non tunai atau bisa juga cuman non tunai gini. Nah, jatuh temponya kapan? Jatuh temponya tanggal 17 misalnya. Oh, kok ini hari ini tanggal 17 ya? Jatuh tempo misalnya 2 minggu lah. Nah, gitu. Nah, kemudian karena di sini kita kan dia kan misalnya nggak bayar dulu, kita asumsikan utang sepenuhnya, kita klik. Misalnya
Nah, setelah ditulis seperti itu tadi, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, ini kalau di print juga bisa nih Harjo nih. Kita kalau mau print struknya nih. Nah, walaupun utang kan nggak apa-apa buat beli bayarnya nol nih, kembaliannya ya nggak ada minus ya, kan namanya utang. Nah, kemudian simpan, selesai. Nah, si Harjo punya utang nih kalau kita lihat di apa namanya transaksi, kita ngeceknya di transaksi ya. Nah, di piutang, kalau nanti si Harjo itu akan bayar utang ke kita, kan kita punya piutang ya. Nah, itu barangnya, benar, kita kembali ke barang dulu. Barangnya kalau dilihat, itu berasnya juga udah berkurang. Nih, udah dibeli 50 nih, kan tinggal yang tadi ada yang transaksi pernah dilakukan 10, ini ada tadi beli 50, berarti tinggal terjual 60 kilo. Nah, kemudian jika si Harjo tadi mau bayar, nah kita klik transaksi, klik piutang. Nah, dia akan muncul di sini sama nih, belum dibayar, belum lunas, yang sudah lunas nggak ada, ya kan? Oke. Proses pembayarannya sama dengan tadi, klik di roda ini. Nah, diklik di gambar ikon roda ini, kita klik. Nah, kalau misalnya yang utang banyak, nah nanti kita tulis di sini siapa yang utang. Nah, misalnya nah kalau misalnya namanya Joko gitu, nah kan nggak ada. Nah, kita bisa cari nanti yang siapa-siapa aja yang punya utang itu kita di search di sini bisa. Nah, kemudian proses pembayarannya sama, ini diklik dulu. Nah, misalnya tadi si Joko ini transaksi tapi bayar separuh, prosesnya sama, kita input dulu di pembayaran piutang pakai transaksi non tunai, terus kita bikinkan lagi dia bayar separuh, ya gitu ya. Misalnya di hari yang sama tadi dia langsung bayar 250.000. 250.000. Nah, gini kita simpan. Nah, ini kita tutup. Nah, udah ya. Tadi dia langsung bayar misalnya. Nah, kemudian pelunasannya kan sama. Nanti hasilnya akan seperti yang tadi di apa namanya? Menu pembelian. Kita kalau cek di kas, kita baru terima separuh nih. Nah, kita jualnya tadi baru terima separuh, pendapatannya 250.000, ya kan? Oke, kurang lebih cara pembayaran apa namanya tuh piutang dan hutang seperti tadi. Jadi di laporan transaksinya itu kita bisa membedakan mana utang yang belum lunas, mana yang sudah dibayar, mana yang belum dibayar sama sekali alias belum dibayar, ya belum lunas, atau belum lunas. Nah, ini belum lunas itu artinya sudah dibayar tapi belum lunas. Nah, atau yang sudah lunas nanti akan muncul. Nah, kalau di transaksi umum pokoknya yang belum lunas, yang belum dibayar akan merah, yang sudah dibayar setengah hijau. Kok hijau? Yang sudah dibayar setengah akan normal seperti ini huruf-hurufnya warnanya. Nah, tinggal ngeceknya gini. Oh, ini belum lunas. Oh, ini yang sudah lunas nggak ada. Ini belum lunas gitu ya. Ya demikian transaksi pembelian dan penjualan secara non tunai dan cara membayarnya dalam aplikasi Boomart ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.